Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ada yang cerita ke penulis bahwa yang kena itu untuk bensin ya termasuk daerah selatan Jawa Timur juga. Jadi ya banyak yang mengalami. Yang jadi masalah adalah karena mengalami masalahnya sudah lebih dari seminggu ya pakai bahan bakarnya, tapi problemnya masih terjadi ya hingga saat ini. Jadi bensinnya mungkin diisi minggu kemarin, tapi rusaknya ya baru minggu ini. Jadi kira-kira semingguan gitu baru rusak. Karena memang kalau bahan bakar ya kadang nggak instan. Kalau dari ceritanya bensin yang di tangki itu jadi hitam warnanya. Sepertinya itu karena karat. Jadi entah mengapa bensin Pertamina yang tanggal 28 mungkin ya 28-29 Oktober untuk ya mungkin seluruh Jawa Timur itu dikasih yang merusak, kasih yang bikin tangki karatan. Jadi yang kena pompanya, terus injektor juga dibersihkan. Warna bensin jadi hitam sepertinya ya karena karat ya. Karatnya yang sudah jadi lembut, karat lembut. Karena kalau bukan partikel ya mestinya nggak bakal buntu ya, yang namanya pompa, yang namanya injektor. Tentu kalau sudah mengalami seperti ini ya rekomendasinya jangan diservis di dealer Yamaha. Entah kalau Honda begitu juga atau enggak, penulis nggak tahu. Karena siapa yang pernah membandingkan filtrasinya, filter bensin dari motor Honda dengan aftermarket. Bakal dipikir aftermarket itu lebih buruk. Penulis juga motor Hondanya nggak pernah bongkar ya, nggak tahu apakah filternya lebih baik atau enggak. Tapi yang jelas kalau Yamaha lebih buruk ya, filter orinya Yamaha lebih buruk daripada aftermarket manapun kayak ini. Yang membedakan antara aftermarket dengan punya Yamaha ori itu adalah ngekliknya ya, bisa ada kurang pas kalau aftermarket. Katanya banyak sekali yang terjadi, mobil pun ada sama, dilakukan penggantian pompa, penggantian ya tentu filter juga, tangkinya dikuras. Nah, ada satu hal yang menarik ya, karena orang ternyata jadi kapok pakai Pertalite, kapok pakai Pertamax. Bukan kapok sih, takut. Karena ya Pertamax itu sudah terjadi kasus kan, Pertamax dioplos. Yang terakhir juga ternyata Pertamax dianggap tidak layak pakai untuk resep dari pabrikan dari bensin swasta. Entah tidak layak pakainya hanya karena etanol atau lainnya kan kita nggak tahu. Tapi yang jadi fokus utama karena bensin dari Pertamina ternyata sudah mengandung etanol. Ya tentu kita tahu juga bahwa kualitas dari bahan bakar yang diimpor Pertamina juga perlu dipertanyakan.
karena proses tendernya walau disebut terbuka, tapi ya nyatanya barang sudah dikirim sebelum tendernya dilakukan. Nah, artinya sudah ada transaksi di bawah tangan, transaksi gelap yang kita nggak tahu kualitas bahan bakarnya apakah baik atau enggak. Mestinya ya negara kita dijadikan buangan dari bahan bakar nggak lolos uji ya. Bahan bakar yang sebenarnya nggak layak untuk dijual. Jadi barang apa nih ya, scrapnya, sampahnya, barang sisa, barang yang harusnya nggak dipakai itu dijual ke negara kita. Terus di negara kita dijual dengan harga yang nggak masuk akal, karena ya butuh untuk korupsinya. Tapi untuk konsumen yang paling penting ya mungkin karena korupsi harga jadi mahal, tapi dari kualitas ini yang problem utama. Nah, sama Pertalite takut, sama Pertamax takut, bensin swasta gak ono. Jadi sekarang orang takut, dia takut pakai Pertalite karena biayanya nggak murah untuk membersihkan itu. Kalau di bengkel luar saja ya kita kira-kira 300.000. Pakai Pertalite takut gitu lagi, misalnya apa pakai Pertalite terus rusak lagi 300.000 lagi lah wis. Ya itu bensin sebulan kan ya, bisa dibilang segitu kan 300.000 itu. Kalau tempatnya nggak jauh kan kira-kira 300.000 gitu. Pakai Pertamax Turbo. Jadi sekarang Pertamax Turbo laris. Karena ya apa maneh, nggak ada opsi lain. Padahal menurut penulis Pertamax Turbo sendiri bukan merupakan bensin yang baik. Entah apakah korupsinya sebesar Pertamax atau enggak ya nggak tahu lah ya. Ya bisa aja gitu, bisa aja korupsinya ada. Ya dari kondisi aslinya saja Pertamax Turbo itu enggak sip. Ya karena sepertinya Pertamax Turbo sendiri mulai dari awal ada resep murahan. Jadi dulu ada namanya Pertamax Plus, oktan cuma 95. Harganya lebih mahal daripada Pertamax Turbo yang RON 98. Jadi Pertamax Plus yang 95 itu lebih mahal daripada Pertamax Turbo. Kalau yang sudah sempat merasakan membandingkan antara Pertamax Turbo dan Pertamax Plus, itu Pertamax Plus itu enak ya, selama oktane pas. Nah, tarikan pakai Pertamax Plus itu enak, sip, irit, kencang, halus, apik lah. Pertamax Turbo ya begitu. Ya zaman sekarang pun orang kalau membandingkan antara bensin swasta dengan bensin Pertamax Turbo ya orang pasti milih Pertamax milih bensin swasta ya. Pertamax Turbo itu bikin mesin panas, bikin mesin bergetar, gak sip gitu. Baru setelah ditambahi aditif Pertamax Turbo jadi lebih sip. Nah tapi ya karena nggak ada opsi lain ya orang jadi pilih Pertamax Turbo. Nah sekarang Pertamax Turbo jadi laris. Nah ini bikin penulis berpikir ya, apakah setelah laris ini Pertamax Turbo bakal mengalami penurunan kualitas juga? Apakah setelah laris ini bakal makin banyak korupsi yang dilakukan di Pertamax Turbo? Nah takutnya ya, karena ya kayak Pertamina punya tendensi korupsi, takutnya Pertamax Turbo pun bakal mengalami masalah. Takutnya Pertamax Turbo pun bakal jadi Pertamax Turbo oplosan.
Ya kan merupakan hal yang menarik ya. Karena apa? Karena ya jadinya orang nggak beli Pertamax, nggak beli Pertalite, padahal itu adalah stok yang barang kadaluarsa. Karena nggak mungkin dengan tendensi korupsinya Pertamina itu beli bensin segar, pasti beli bensin basi. Bensinnya sudah mendekati masa kadaluarsa. Kalau nggak dijual, rusak. Kalau rusaknya di kendaraan konsumen, no problem. Tapi kalau rusaknya di Pertaminanya sendiri, ya kan jadi nggak bisa dijual lagi. Nah, harus cari cara bagaimana caranya barang yang ya sudah kadaluarsa ini segera dikeluarkan. Satu-satunya cara apa? Ya dioplos, dijadikan bensin Pertamax turbo barangkali. Karena orang sudah males beli Pertamax atau Pertalite. Takutnya seperti itu ya. Nah, kalau kemudian ternyata Pertamax turbo ya kena juga, ya. Kasus ini ya, walau yang mengalami banyak orang katanya jadi adem ayem karena apa? Karena waktu diperiksa bensinnya sudah ganti, bensinnya sudah ya bukan yang bermasalah lagi, jadi ya wis telat lah. Jadi yang ada ya cuma bukti-bukti kasus kendaraan konsumen rusak. Soal kendaraan rusak ini Pertamina katanya membuat posko pengaduan ya. Jadi konsumen yang kendaraannya rusak karena bensin mogok, ya yang kendaraannya mogok karena bensin bisa melakukan komplain di posko-posko tersebut. Tapi tidak ada yang di daerah, adanya cuma di kota besar kan, di Surabaya toh katanya. Jadi yo mayoritas konsumen keluar uang sendiri. Jadi ini soal bensin yang bikin kendaraan mogok ini rasanya parahnya cuma di konsumen, dan ya dari lembaga negara nggak bisa membuktikan karena bensinnya wis kadung diganti. Dari ya soal pengaduannya juga nggak bisa mengeluh ya. Yang demo rasanya cuma di Pasuruan saja. Jadi ya akhirnya jadi adem ayem. Sayangnya dari influencer juga ya apa ya, kurang begitu mengekspos soal ini ya. Yang jadi masalah karena opsi bensin lain nggak ada, karena memang ya cukup dibatasi. Tapi dengan adanya kasus ini ya mungkin bakal makin banyak orang-orang yang tertarik menggunakan bensin swasta, karena dari sisi harga ya sebenarnya nggak begitu beda jauh. Orang juga ya sudah mulai terbiasa menghindari Pertalite. Itu artinya orang ya nggak begitu keberatan lah untuk mengeluarkan uang tambahan, misalnya 300 rupiah, 500 rupiah untuk beli bensin swasta. Dan mereka-mereka yang ya membandingkan bensin dari sisi kuantitas pasti ya bakal lebih milih beli bensin swasta karena takarannya lebih akurat. Yang nggak berarti kalau Pertamina pasti nggak akurat. Bisa saja seperti yang di Coco itu, yang di corporate operated, yang kode 314151 gitu ya. Tapi kan SPBU kebanyakan bukan Coco. Walau SPBU-nya megah, alatnya kayak cuanggih gitu ya. Sudah banyak dengar cerita bahwa kalau ada mesin baru
pasti akan didatangkan mekanik dalam tanda kutip yang berfungsi untuk bisa ngakali alat baru tersebut. Dikasih alat khusus gitu ya. Dan maksudnya ada satu stasiun yang khusus diperuntukkan untuk utak-utak gitu. Dan penulis perasaan pernah lihat ada orang yang bajunya baju biasa, bukan baju perusahaan atau apa ya, yang utak-utak alat ukurnya, alat pengisian bensinnya. Ngapain? Karena kalau dari vendornya yang menjual alat pengisi bensinnya kan pasti pakai baju dari seragam perusahaan mereka. Pasti ono tulisannya PT opo gitu. Ya, itu polos ya. Penulis sendiri juga punya pengalaman mengisi bensin yang di swasta. Kaget penulis. Kenapa? Kok lebih banyak ya isinya ya? Jadi kalau ngisi bensin itu kan ada perubahan dari ring, ada perubahan dari bar. Secara barnya lebih banyak, secara ringnya juga lebih banyak. Untuk harga yang sama. Ya wes, sejak itu penulis pun kalau keluar kota selalu isi bensin di pom swasta. Yang masalah ya sekarang ini swasta dibatasi impornya. Boh, kenapa? Alasannya adalah biar menghentikan subsidi, biar penghematan devisa. Karena kalau bensin swasta artinya orang bakal beli bensin dari luar negeri. Ya sebenarnya itu bohong ya. Karena Pertamina sendiri nggak buat sendiri, nggak dibuat lokal. Bahan lokalnya dilepek, emoh, disebut standarnya kurang, dan akhirnya memilih impor. Karena kalau impor katanya kualitasnya lebih bagus. Ya sebenarnya meragukan juga, karena rasanya beli bensinnya milih yang bensin kualitas paling rendah dengan harga yang tinggi-tingginya untuk markup impornya. Kalau harga aslinya terlalu tinggi nggak ada untungnya, nggak ada yang bisa dikorupsi pasti. Jadi pasti cari yang murahan lah ya, nggak layak pakai pun no problem. Ya yang jelas ya repot lah. Pertamina memang nggak layak memasarkan bahan bakar Indonesia. Mungkin ada yang ngomong ini memaksa ke kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu bukan solusi yang baik ya. Karena negara kita pernah kehabisan listrik. Mungkin sekarang cukup, tapi nggak ada jaminan kalau semuanya pindah ke listrik jadi tetap aman. Belum lagi soal kalau katanya alasannya devisa. Emang kendaraan listrik nggak impor, partai nggak impor. Nah, setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.